Cowok ini pacaran sama Api karena dia sering banget ngerokok. Tapi suatu saat dia malah mutusin Apinya, yang ngebuat Apinya bener-bener kena mental banget. Karena si cowok udah mau berhenti merokok, jadi dia udah gak perlu Apinya lagi. Di sini si Api merasa kesel karena dia merasa dibuang begitu saja. Akhirnya si Api yang kesel banget, dia sengaja mau cium bensin supaya terjadi kebakaran yang hebat di sana. Karena si Api udah curiga kalau cowok ini selingkuh sebenarnya sama dia. Dan akhirnya pas terjadi kebakaran, cowok ini benar-benar terbakar dan meninggal, guys. Makanya jangan pernah bermain asal-asalan sama api. Ban cadangan mobil ini selalu kena mental karena dia selalu dibully sama ban-ban lain dan dianggap dia itu nggak berharga. Bahkan ban-ban lain itu merasa dirinya lebih tebal, lebih keren, dan juga lebih kuat. Pas ban cadangan ini pingin bergaul sama mereka, mereka malah ngatain, siapa kamu? Kamu itu cuma cadangan doang yang dipakai saat kita itu lagi nggak ada. Sampai akhirnya si ban cadangan ini melihat pohon, dan akhirnya dia pingin jadi ayunan aja di pohon supaya anak kecil bisa memainkan dia, seenggaknya dia jadi berguna. Tapi sampai sekarang nggak ada juga anak kecil yang main di sana. Pajangan ini sedih banget karena cuman dia sendiri yang nggak laku di toko. Sampai akhirnya ketika dia laku, dia udah seneng banget dong. Tapi ternyata dia itu menjadi hadiah untuk orang, dan ketika orang dikasih, orang tuh nggak suka sama dia. Akhirnya dia dikasih lagi ke orang lain, dan kejadian itu terjadi terus menerus. Sampai akhirnya dia malah kembali lagi ke toko, tapi toko kali ini adalah toko barang bekas. Dan karena dia udah merasa dirinya nggak berharga, dia pun memutuskan untuk menjatuhkan dirinya aja supaya dia itu pecah dan mati. Tapi yang orang nggak sadar, saat dia jatuh ternyata pajangan ini bisa dibuka dan menjadi cantik banget. Tapi semuanya udah terlambat karena sekarang dia udah rusak dan kacau balau. Putri Duyung ini kaget banget ketika melihat ada manusia tenggelam. Dia langsung berpikir kalau manusia itu adalah jodohnya. Bahkan si Putri Duyung langsung pingin banget menikah sama manusia tersebut. Tapi sayangnya ketika Putri Duyung ini sadar semua itu hanya hayalan dia doang. Akhirnya dia langsung dong pingin menarik manusia itu supaya bisa tinggal sama dia. Tapi sayangnya ketika ditarik, si manusia itu malah mengira kalau Putri Duyung ini adalah makhluk yang menyeramkan. Karena si manusia itu kan gak bisa nafas di dalam laut. Sampai akhirnya si manusia melepaskan Putri Duyung tersebut dan membuat si Putri Duyung jadi sakit hati banget. Di sini si Putri baru sadar kalau manusia memang gak bisa hidup sama dia. Bocil ini dipaksa ayah ibunya untuk makan sayur, dan itu membuat dia jadi berpikir kalau sayur itu seperti monster. Karena bocil ini benar-benar enak banget sama sayur yang membuat dia akhirnya trauma. Bahkan kalau di sekolah aja dia melihat sayur lebih menakutkan daripada dia melihat setan. Sampai akhirnya ibunya udah gak maksa bocil ini lagi, tapi ibunya malah ngajak bocil ini untuk masak bareng. Dan ketika ibunya gak memaksa seperti ini, si bocil malah berani untuk menyendok sayur dan memakannya walaupun masih sedikit doang. Di sini ayah ibunya jadi bangga banget sama dia dan gak pernah mau memaksakan kehendak bocil ini. Pilot ini sengaja ngomong pura-pura kayak orang mabok, tapi malah bikin penumpangnya takut kalau pesawat ini akan jatuh. Jadi awalnya di sini ada kapten pilot yang terkenal banget kalau dia itu sangat memukau semua orang. Tapi setiap dia ngomong itu bikin aneh banget co-pilot yang ada di sini. Karena omongan dia selalu ada kata dan ternyata setiap dia ngomong itu semua orang tuh langsung menuruti dia dan apapun yang dia lakuin itu selalu berhasil. Akhirnya co-pilotnya belajar dong gimana cara ngomong seperti orang mabuk kayak tadi pakai Saat co-pilot ini mencoba untuk ngomong sama penumpang lainnya, malah penumpang itu pada takut semua karena dikira co-pilot ini mabuk. Ternyata nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama dan berhasil seperti orang-orang tertentu. Tiap hari bocil ini selalu main sama manusia jerami sampai bikin dia itu baper. Jadi manusia jerami itu benar-benar disayang banget sama bocil ini sampai tiba-tiba bocil ini harus menjual rumahnya dan juga meninggalkan boneka jeraminya dia. Di sini boneka jerami yang ditinggalkan sendiri langsung gak tahan dong, dia langsung pingin mengejar bocil tersebut. Tapi ketika dia ada di dunia manusia, ternyata manusia tuh pada gak menghargai dia. Tapi untungnya di perjalanan mereka akhirnya saling bertemu satu sama lain. Akhirnya si boneka jerami tahu kalau semua manusia itu gak semuanya baik. Tapi dia yakin banget kalau bocil yang selama ini mengurus dia itu adalah manusia yang baik. Mereka berdua pun jadi bersama-sama lagi untuk selama-lamanya. Setiap beli kopi, cowok ini selalu terjatuh sehingga dia harus beli kopinya berulang-ulang. Jadi awalnya setiap pagi cowok ini beli kopi, tapi dia malah jatuh terus hari ini. Akhirnya dia pesan kopi lagi, tapi dia malah jatuh lagi. Dia pesan lagi, malah jatuh lagi. Ternyata di sini dia itu sengaja pura-pura jatuh karena dia suka banget sama cewek yang masih ada di kasir ini. Ceweknya terlalu wangi yang bikin dia itu jadi nggak konsen gini guys. Si cewek pun jadi berasa banget kalau cowoknya sebenarnya cuma pura-pura jatuh doang. Setiap hari cowok ini selalu lemparin buah ke muka badut karena muka dia sangat jelek.
Sampai badutnya merasa insecure, tapi karena terlalu dibully kayak gitu, lama-lama si badut itu udah gak tahan lagi dan dia jadi dendam. Bahkan ketika tukang bully itu sampai di rumah, dia mulai merasa aneh sama rumahnya karena tiba-tiba listrik mati dan dia kedatangan si badut tersebut. Lalu keesokan harinya ketika pacar pembuli ini datang, tiba-tiba dia tuh gak ada sama sekali, yang ada cuma satu kotak ini. Dan ketika kotaknya kebuka, ternyata isinya adalah pacarnya yang tinggal kepala aja. Dan bahkan si pacar dijadiin kepala badut dong. Semua Miss Korea ini terlihat langsing dan sempurna banget, padahal sebenarnya mereka pakai lakban di perut. Sampai suatu saat mereka lagi pengukuran berat badan, tiba-tiba berat badan tinggi dari wanita satu ini tuh berubah semua. Bahkan membuat dia jadi nggak masuk kriteria sama sekali. Ternyata itu semua adalah rahasia gelap Miss Korea, di mana Miss Korea yang lain tuh pada ngiri sama dia. Sehingga kerjasama sama agensi yang ada di sana untuk mengukur dia dengan tidak benar, sehingga cewek ini nggak akan menang. Hal itu membuat dia benar-benar tidak menang, tapi tiba-tiba pemenangnya ketahuan kalau dia itu hamil. Sehingga pemenangnya langsung didiskualifikasi dan cewek yang tadi dicurangin bisa lanjut untuk mewakilkan Korea. Nggak ada yang tahu ya guys keberuntungan orang itu. Semua bangku di kota ini sengaja dibikin miring supaya semua orang tuh kena prank. Jadi biasanya kalau bangku biasa tuh orang-orang pada sibuk sendiri dan main HP. Tapi tiba-tiba diciptakan nih bangku miring kayak gini. Awalnya sih nggak ada yang berani duduk, tapi pas mereka duduk mereka malah saling ketawa satu sama lain. Dan bahkan mereka jadi saling kenalan. Ternyata bangku ini untuk menciptakan kedamaian antar sesama supaya mereka itu nggak saling sibuk satu sama lain. Karena tetap aja manusia tuh butuh bersosialisasi. Kalau kalian kira-kira mau nggak duduk di bangku ini? Kakek ini gosok gigi sampai bersih banget karena dia mau ketemu sama cucunya di malam Natal. Bahkan dia memakai semua uang dia untuk memasak untuk cucunya ini. Tapi sampai jam 12 malam cucunya nggak kunjung datang dan membuat dia jadi sedih banget. Ternyata cucunya dan anaknya itu lupa untuk mengunjungi dia di malam Natal. Sampai tiba-tiba keesokan harinya si anak baru ingat mengunjungi dia. Tapi sayangnya saat mereka ngebel pintu kakeknya nggak menjawab sama sekali. Karena ternyata si kakek sudah meninggal di malam Natal tanpa keluarganya. Cewek ini udah lihat kalau minumannya diracunin, tapi dia malah minum dong minuman tersebut. Jadi awalnya dia melihat pelatih gymnya kok kayak memasukkan sesuatu ke minuman dia. Tapi saat dia udah mengetahui itu, dia malah minum dan akhirnya dia benar-benar pingsan. Ternyata pelatih gymnya itu adalah penculik wanita-wanita cantik. Ternyata sebenarnya cewek ini gak bodoh, dia itu mau diculik karena dia udah tahu kalau pelatihnya itu jahat. Dia pingin menemukan sarang tempat dia menyulik cewek supaya dia bisa menemukan cewek-cewek lain yang tersekap di dalam sana. Bahkan ternyata cewek ini udah kerjasama sama polisi untuk mengepung penjahat ini supaya dia gak bisa menculik cewek-cewek lagi yang ada di kotanya.